Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin dhibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka saya awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis kalau tidak disebut namanya, maka majlis itu menjadi antanajifah, majlis bangkai, busuk dan berbau. Maka saya sebut namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami duduk satu meja. Bukan berarti saya minta meja Anda. Ada Pak JK, ada Prof. Komarudin Hidayat, kemudian saya. Saat itu kalaulah mereka ini mempertahankan egonya masing-masing, Pak JK mempertahankan bahwa saya sahibul bait, lalu kemudian beliau pakai bahasa Makassar. Saya cuma siapkan satu peluru, agak kareba, tak ada yang lain. Andailah Profesor Komarudin Hidayat waktu itu mempertahankan egonya, saya guru besar, saya rektor Universitas Indonesia Islam Internasional, lalu beliau pakai Jawa, maka saya hanya cuma berapa 2-3 peluru, pripun kapari apik wis pirang dino ora teko kene. Tapi kemudian mereka berdua mengalah. Pak JK tidak bawa Makassar, Sulawesi, Prof juga tidak membawa Pulau Jawa. Mereka berdua pakai bahasa saya, bahasa Melayu, yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Akhirnya suasana pun menjadi cair, kami bisa bicara panjang lebar. Artinya apa? Kita bisa bersama lama kalau mengalah. Saya pun sebenarnya berdiri di sini dalam rangka mengalah juga. Karena kalau saya di dalam, yang di luar tidak akan komplain. Karena mereka segan dengan Pak JK. Tapi nanti di komen YouTube-nya. Oleh sebab itu maka Nabi SAW pun mengajarkan itu. Ketika Nabi dengan pasukannya yang begitu besar, dia tidak dalam keadaan lemah waktu itu. Dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah 500 km naik kuda 8 hari 8 malam sampai ke Makkah. Sebelum masuk ke Makkah ada satu tempat namanya Hudaibiyah. Peristiwa itu terjadi tahun ke-6 Hijrah. Ketika itu orang musyrik Makkah tidak memberi masuk. Muhammad dan rombongan jangan masuk, kecuali kalau mau tanda tangan perjanjian ini. Maka terjadilah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Di situ tertulis jelas Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Tuhan. Lalu kemudian apa kata Nabi? Ali, buang Rasulullah itu, tulis saja Muhammad anak Abdullah. Saat itu Nabi mengalah. Bukan berarti dia kalah, dia berkata aku bukan utusan Allah, dia tetap utusan Allah, tapi demi kedamaian. Maka ditulislah di situ Muhammad anak Abdullah. Toh pada akhirnya dia juga diakui semesta alam sebagai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak JK dalam sejarah yang saya paham, yang saya tahu, yang saya baca, yang saya dengar, memang dapat mendamaikan banyak hal. Konflik saudara-saudara kita di Sumatera, kemudian konflik di Sulawesi, bahkan terakhir bersama Dewan Masjid Indonesia di Istiqlal itu saya hanya ketemu dengan Pak Saf, wakil Dewan Masjid Indonesia. Saya tanya, Pak JK kemana Pak? Mendamaikan yang berkonflik di pulau sana. Tapi ketika kemarin acara webinar, saya tanya Pak JK, Bapak kan selalu bisa mendamaikan, ini bisa nggak didamaikan? Kata Pak JK, nggak bisa. Kenapa? Karena COVID tidak bisa mau berdamai. Oleh sebab itu kitalah yang mengalah. Makanya sebenarnya saudara-saudaraku, ini bukan kasta-kastaan yang di dalam mulia, enggak. Insya Allah semua yang di luar nih masuk surga. Begitu menyenangkan hati mereka Pak. Tapi ini adalah dalam rangka kita mengalah dengan COVID. Bukan berarti kita kalah sebelum vaksinnya ditemukan. Memang kedatangan COVID ini sudah hiruk pikuk. Tapi tadi kata Prof, nampaknya setelah 6 bulan berlalu, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus,
Saya memang melockdownkan diri dari mulai Maret sampai hari ini. Inilah kunjungan saya yang pertama keluar dari Pulau Sumatera, naik pesawat. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut, saya sudah lulus rapid test. Dulu sebelum ada COVID itu kalau ada orang pakai cadar, dia menjadi pusat perhatian. Saya perhatikan itu di mana-mana, di acara tabligh akbar, di seminar, di kampus. Kalau dia pakai cadar, orang akan memandang ke sana. Sekarang sudah mulai beralih. Siapa yang tidak pakai cadar, malah itu yang diperhatikan. Beralih suasana. Dulu kita mengenali orang itu cukup dari paras, dari jauh sudah kenal. Sekarang mata kita mesti betul-betul tajam. Kita mesti bisa mengenali orang setengah wajah. Kalau tidak kita akan tersalah dan terkeliru. Dan itu pengalaman saya pribadi. Beberapa kali saya tidak disalami orang, tidak ditegur orang. Setelah saya buka baru, Ustadz katanya. Alhamdulillah saya tidak terkena jebakan-jebakan Batman itu tadi. Beberapa tamu saya kenali dengan baik. Dulu kita punya acara, acara yang lama, mengenal wajah, ditampilkan wajah seperempat, setengah, sepertiga. Masih ingat acaranya? Saya lupa, maka saya tanya. Dulu ada orang yang begitu hebat menyebut diri adik kuasa, tapi begitu dia datang, semua luluh lantak. Yang adik kuasa menjadi tidak punya kuasa. Betapa korban-korban berjatuhan, karena memang COVID ini tidak bisa lagi membedakan siapapun orangnya, status sosialnya, agamanya, dari yang kaya raya, penguasa sampai rakyat jelata. Kalau dia tidak mengalah dengan cuci tangan. Dulu kita diajarkan setiap cuci tangan itu makan. Sekarang kadang beberapa kali cuci tangan tidak makan-makan. Oleh sebab itu memang kita memang betul-betul disadarkan. Ada efek negatif, ada efek positif. Tapi yang paling bisa bertahan dalam menghadapi ini adalah orang yang bisa beradaptasi. Atau kalau tidak tepat kata adaptasi, yang bisa menyesuaikan diri. Maka sebagai pedagang yang sebelumnya dia memasarkannya secara offline, sekarang sudah bisa melalui online. Saya kira Pak JK juga memberikan semangat kepada saya di awal-awal ketika kita ketemu dengan online. Kata beliau, Ustaz Abdul Somad kalau pengajian di masjid paling yang mendengar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Atau di Tanah Lapang, GLBK 100.000, tabligh akbar. Tapi kalau Ustaz share melalui YouTube, melalui online, itu yang nonton bisa jutaan, kata Pak JK. Saya anggap satu sisi itu motivasi buat saya. Tapi di sisi lain itu juga saya kira jadi bahan untuk saya men-share ke masyarakat. Ini kata Pak JK nih, jangan lupa subscribe, like, and share. Betapa kita bisa memanfaatkan sarana prasarana ini. Lagi-lagi kata kuncinya, keywordnya adalah bagaimana kita mengalah dengan keadaan. Bukan berarti kita kalah, mundur selangkah untuk bisa maju, memperoleh kemenangan beberapa langkah. Mudah-mudahan negeri ini adalah negeri yang bisa dipersatukan menjadi negeri yang besar, karena orang-orang berjiwa besar lagi-lagi mengalah. 1297, angka 1297, begitu yang tertulis di batu nisan seorang laki-laki, namanya Merah Selu. Dari nama itu bukan Arab, bukan Islam. Merah Selu. Suatu malam dia bermimpi, dia lihat datang seorang berjubah bersorban, meludah ke mulutnya. Dan ketika terbangun dia bisa membaca Al-Quran. Dia tanya kepada tokoh agama di situ, siapakah orang yang kulihat bentuknya begini tadi malam? Kata ulama di situ berkata, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka namanya berubah menjadi Al-Malikus Saleh. Al-Malik artinya raja, Saleh orang yang soleh, raja yang soleh. Tapi karena sejarawan kita tidak terlalu memperhatikan tajwid, ditulislah di buku sejarah Malikul Saleh. Ya enggak apa-apalah. Toh kalau dia belajar nahwu sharaf, mantik, balaghah, ma'ani bayan, insyaallah akan lurus. Al-Malikus Saleh. Meninggal 1297. Dia punya anak namanya Al-Malikus Zahir. Ditulis dalam buku sejarah kita Malikul Zahir. Seorang raja yang nyata punya kekuatan. Pada masa Malikus Zahir lah datang seorang explorer
dari negeri yang sangat jauh. Negeri itu disebut dengan Maghrib, diambil dari kata huruf. Huruf artinya tenggelamnya matahari. Karena waktu itu mereka belum tahu ada negeri lagi di seberang sana yang disebut dengan Amerika. Kalau kita tegak di tepi laut Samudra Atlantik petang, di depan Mausoleum Makam Muhammad V, ayah dari Hasan II yang sekarang cucunya Muhammad VI, cucunya sekarang menjadi raja Muhammad VI, ayahnya Hasan II, kakeknya Muhammad V, dan nanti penggantinya Hasan III. Jadi namanya itu aja diganti-ganti. Kalau kita tegak di depan makam itu menghadap ke arah matahari tenggelam, memang kelihatan seperti matahari itu ditelan oleh Samudra Atlantik. Maka negeri itu disebut dengan Maghrib, negeri tenggelamnya matahari. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki dari negeri itu, dan kebiasaan dia sebelum dia berkeliling dunia, dia tawaf dulu di Makkah. Tawaf dulu berkeliling Ka'bah, setelah itu dia sa'i, lalu kemudian barulah dia melanjutkan perjalanan. Ditulisnya dalam 2 jilid buku berjudul Rihlah Ibni Battutah, Explorer, perjalanan seorang petualang muslim bernama Ibnu Battutah. Di buku itu dia ceritakan, aku sampai ke sebuah negeri. Negeri itu bernama Samudra. Samudra, orang kita menyebutnya Sumatera. Dan di situ aku bertemu dengan seorang raja. Mereka menggunakan kuda dan gajah. Ulama-ulama dihormati dan dimuliakan. Yang sedang dia ceritakan adalah kerajaan Islam di atas pucuk Pulau Sumatera. Dan disitulah dia lihat bagaimana hukum-hukum Islam dijalankan menurut syariat Islam. 1297. Lalu kemudian wali-wali Songo di Jawa, beliau sampai juga ke Pulau Jawa saat itu. Bagaimana bercerita Ibnu Battutah, ketika aku sampai di Pulau Jawa, aku bertemu dengan seorang raja yang tidak pakai baju. Lalu kemudian dia panggil seorang pengawalnya, budaknya, sahayanya. Dia beri pisau. Lalu kemudian dia suruh hambanya itu menusuk dirinya dengan pisau. Hai pembantuku, tusuk dirimu dengan pisau. Maka saat itu juga pembantunya itu menusuk dirinya dengan pisau dan mati di depan Ibnu Battutah. Lalu kemudian Ibnu Battutah ditanya oleh raja itu, adakah orang seperti ini di kampung halamanmu? Ibnu Battutah terdiam. Sesungguhnya raja itu sedang ingin berkata, aku berkuasa terhadap nyawa dia. Lalu kemudian tradisi itu menjadi hilang pada tahun abad ke-15. Datangnya para wali-wali Allah yang kita kenal dengan Wali Songo. Saya sampai ke makam Al-Malikus Saleh di Aceh, dan dibawa sahabat saya pula ke Surabaya, ziarah kami ke makam-makam Wali Songo. Satu persatu kami datangi untuk ngalap barokah, untuk mengenal sejarah, untuk membangkitkan lagi semangat dakwah. 14 sekian Pulau Jawa diislamkan. Lalu kemudian ada seorang yang amat sangat hebat. Kalau Aceh tadi 12, Wali Songo 14, beralih kepada 16. 16 sekian itulah seorang Sultan Agung membuat sebuah tempat penetapan hukum. Pengadilan itu disebut dengan mahkamah yang di samping masjid. Masjid biasanya dibuat emperan, kita menyebutnya emperan, serambi. Kalau seorang arsitek itu mengerti hukum Islam, pasti masjid itu dia buat serambi. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i, maaf ibu-ibu, perempuan yang dalam keadaan haid tidak dibenarkan masuk ke dalam masjid, maka dia duduk di serambi. Lalu kemudian setelah selesai sholat dibuatlah pengadilan di situ, maka mahkamahnya disebut dengan Mahkamah Pengadilan Serambi. Di serambi itulah ditetapkan dari mulai hukum ekonomi, politik, perselisihan, pertikaian, konflik dan berbagai macamnya. 16 sekian. Lalu kemudian sampailah 18, 12, 14, 16, 18. Belanda membuat KUHP, KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lalu kemudian hukum Islam dikebiri, dikerdilkan menjadi kecil saja, hanya terkait dengan hukum rumah tangga, harta warisan, dan kemudian tolak, rujuk, li'an,
zihar, dan lain sebagainya yang terkait, yang dikenal dengan salah satu jurusan di Fakultas Syariah di UIN disebut dengan jurusan Ahwal Syakhsiyah, hukum terkait dengan hukum keluarga. Lalu kemudian sampailah pada kemerdekaan kita 17 Agustus 1945, raja-raja Melayu dari mulai atas, Aceh di atas, turun ke bawah, Langkat, sekarang masuk Sumatera Utara, turun ke bawah, Kerajaan Melayu Delhi Medan, puncaknya ibu kota Medan, Sumatera Utara, turun lagi ke bawah, Kerajaan Serdang, Asahan, berbatasan dengan Riau, sampailah ke tempat negeri kami di Riau, Siak Sri Indrapura. Kemudian turun lagi ke bawah, Kerajaan Melayu Jambi, turun ke bawah, Merayu Palembang, sampailah semuanya, mereka semuanya menyerahkan kekuasaan. Khusus Riau pada tahun 1946, Sultan Salim Qasim II menemui Presiden Soekarno di Yogyakarta. Kami berdaulat sebagai orang Melayu, menyatakan diri bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lagi-lagi kita bisa bersatu kalau kita mengalah. Apakah mereka menjadi pengkhianat agama dengan menyatu dengan Indonesia? Tidak, karena mereka yakin dan percaya bahwa menjalankan Islam tidak akan hilang dengan menyatu dengan Indonesia. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi saat itu yang dihadapi bukan hanya musuh Belanda, Jepang, komunis, tapi saudara-saudara kita di timur merasa ini kata-kata syariah ini mungkin karena ketidaktahuan, ketidakmengertian. Ketika Amar Ramis ditanya, apakah saudara-saudara terganggu dengan kata syariat ini? Tidak, kata beliau, karena beliau faham, beliau tahu bahwa syariat Islam ini kalau dijalankan hanya untuk orang Islam, dan Islam ini tidak akan menganiaya saudara-saudaraku yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, menjadi rahmat bagi semesta alam. Tapi kemudian demi untuk persatuan lagi-lagi mengalah. Maka datanglah para ulama menemui Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, karena kesana satu anak beliau, Hadratus Syekh Wahid Hasyim, merupakan salah satu perumusnya. Maka dimintalah pendapat kepada Mbah Hasyim waktu itu. Setelah beliau puasa sunat, beliau tahajud, beliau berdoa, lalu beliau katakan, tidak bertentangan antara ini dengan ajaran syariat Islam, maka finalnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Toh dengan ketuhanan yang Maha Esa pun kita tetap bisa menjalankan agama kita. 5 rukun Islam tidak akan terhalang, terkendala. Orang tidak dilarang untuk bersyahadat karena dijamin dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Lalu kemudian tentang keadilan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Lalu kemudian tentang persatuan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, persatuan Indonesia. Lalu tentang musyawarah, wa amruhum syura bainahum, putuskanlah segala sesuatu dengan musyawarah. Lalu kemudian tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka sesungguhnya nilai-nilai yang mengisi dari poin-poin itu adalah umat Islam.